Halo semuanya, kembali lagi di channel Ubayfy. Hari ini kita akan membahas salah satu pop culture yang sangat terkenal di dunia ini, yang berasal dari negara gingseng, yaitu Korea Selatan. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa saja yang melatar belakangi hal ini bisa menjadi sangat viral, guys. Mari kita bahas. Check it out. Kita semua tahu penampilan di negara Korea Selatan ini sangat amat penting. Bahkan bisa dikatakan kalau di Korea Selatan ini menjadi salah satu tren fashion sekaligus tren berbagai macam pop culture yang ada di dunia ini, guys. Dimana banyak sekali warga Korea yang percaya kalau kalian good looking, kalian punya privilege, guys. Bahkan dipercaya jika kalian good looking, maka kalian akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, guys, dan kalian akan lebih mudah bergaul di kalangan masyarakat. Sebagian dari kita mungkin menganggap hal ini baru-baru aja terjadi, guys. Namun sebenarnya hal ini sudah lama menjadi sebuah parameter di Korea Selatan. Bahkan tren ini sudah ada sejak masa penjajahan Jepang di Korea. Seperti yang kita pernah bahas di salah satu video, di mana Jepang kala itu menduduki Korea Selatan, atau lebih tepatnya menduduki semenanjung Korea itu selama lebih dari 35 tahun. Namun karena kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, akhirnya Korea ini kembali dikuasai oleh salah satu negara superpower, yaitu Amerika. Nah, seperti halnya penjajahan yang terjadi di negara manapun, pasti meninggalkan budaya ataupun trauma yang mendalam bagi rakyat yang dijajah, guys. Bahkan di salah satu buku Korea yang berjudul Korea Old and New History itu dibahas kalau tidak ada satupun dari penjajahan itu yang bisa mereka ambil manfaatnya, guys. Bahkan banyak sekali orang Korea meyakini kalau tidak ada satupun kehidupan orang Korea itu yang tidak terpengaruh dengan budaya kolonialisme Jepang. Nah, untuk kalian mungkin yang ingin tahu tentang era penjajahan Jepang di Korea, kalian bisa menonton video kami yang ini, guys. Nah, karena adanya masa transisi dari penjajahan Jepang hingga Amerika memasuki Korea, itu membuat mayoritas penduduk Korea ingin mengubah identitas budayanya, guys. Bahkan saat itu di masa transisi tersebut, banyak sekali wanita-wanita Korea ini bingung dengan identitas nasionalnya. Mereka bahkan tidak punya standar kecantikan mereka sendiri, guys. Apakah mereka harus mengikuti era kolonialisme Jepang atau mereka ingin mengubah diri mereka itu mempunyai budaya yang sama dengan orang-orang yang ada di Amerika atau kebarat-baratan. Nah, melihat hal tersebut, Amerika yang kala itu sedang berada di Korea ingin menjadi sosok, istilahnya sosok kakak lah untuk orang-orang Korea. Mereka bahkan membawa pengaruhnya dan menyebarkan pengaruhnya itu di Korea Selatan, sehingga banyak sekali warga Korea ini yang menganggap kalau segala sesuatu hal yang dibawa oleh Amerika ini adalah hal yang positif. Nah, dari sinilah awal segala sesuatu yang menjadi tren saat ini itu dimulai. Walaupun pada tahun 1950 Perang Korea itu masih terjadi, namun di tahun tersebut jugalah operasi plastik pertama kali di Korea itu dilakukan, guys. Nah, hal ini pertama kali dilakukan saat Amerika mengirimkan seorang dokter bernama David Ralph Miller, dokter bedah plastik Amerika yang khusus memang dikirim ke Korea Selatan sebagai pencitraan bahwasannya Korea ini baik dan mensupport wanita-wanita Korea ataupun masyarakat Korea untuk lebih good looking, guys. Nah, long story short, jadi kala itu ada seorang penerjemah dari Korea Selatan yang menikah dengan salah satu tentara Amerika Serikat. Nah, wanita tersebutlah yang menjadi wanita pertama yang dioperasi plastik di Korea Selatan yang dilakukan oleh dokter tadi, guys, Dr. Ralph Miller. Jadi wanita itu minta agar kelopak matanya yang sipit itu dioperasi menjadi kelopak mata yang lebih bulat dan kebarat-baratan. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak bagian anggota tubuh, kenapa yang diminta terlebih dahulu itu mata? Hal ini dijawab oleh Dr. Ralph Miller dalam jurnalnya yang berjudul Oriental Pyrogenation. Nah, di dalam jurnalnya itu dia mengatakan kalau mata sipit itu sering sekali dianggap oleh masyarakat Korea tidak memiliki ekspresi dan bahkan
disimbolisasikan mengandung banyak sekali intrik di dalamnya guys. Mata itu juga seakan-akan menyimpan banyak sekali trauma dan juga masalah, serta seperti mata yang mengisyaratkan sedang menyimpan banyak sekali rahasia. Bahkan juga banyak sekali masyarakat Korea yang meyakini kalau mata sipit itu adalah identitas yang ditinggalkan oleh orang-orang masa penjajahan Jepang guys. Nah, dari situlah banyak sekali masyarakat Korea yang ingin punya mata yang lebih ke barat-baratan. Nah, dari operasi si penerjemah tadilah yang dilakukan oleh Dr. Ralph Miller tadi itu menjadi awal operasi mata menjadi sangat populer hingga saat ini di Korea Selatan. Nah, contoh perbedaan dari mata sebelum dioperasi hingga menjadi mata yang ke barat-baratan itu bisa dilihat di foto ini guys. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Yang awalnya mata orang Korea itu hanya punya satu kelopak, itu dioperasi sehingga mempunyai dua kelopak mata guys, atau istilahnya adalah double eyelid. Jadi apa sebenarnya double eyelid itu? Jadi double eyelid itu adalah operasi mata yang dilakukan agar yang awalnya kelopak mata hanya satu menjadi dua dan menjadi bola mata ala kebarat-baratan. Nah, setelah operasi tersebut sukses dan hasilnya sangat memuaskan, membuat banyak sekali orang-orang Korea yang menolak standar kecantikan di zaman dulu dan menjadikan standar kecantikan kebarat-baratan itu menjadi parameter kecantikan yang ada di Korea Selatan. Nah, ini semua baru bisa terjawab jika kita kembali lagi ke masa penjajahan Jepang kala itu di Korea guys. Nah, ini menurut pandangannya Elving Hwang dan Ruth Holiday, yang mereka berdua ini adalah ahli kebudayaan Korea guys. Penolakan ini terjadi karena orang-orang Korea ingin menciptakan identitas nasionalnya yang baru dan benar-benar terpisah dari mantan penjajah mereka, yaitu Jepang. Kedua ahli Korea ini juga berkata kalau sejak pembebasan Korea pada tahun 1945 banyak upaya yang dilakukan orang-orang di Korea Selatan khususnya itu untuk lepas dari pengaruh Jepang di Korea. Mereka menolak standar kecantikan mereka pada zaman dahulu karena itu lekat sekali dengan trauma mereka pada penjajahan Jepang guys. Nah, kembali lagi ke jurnal milik Dr. Miller guys, dimana dia juga mengatakan kalau sekarang tren operasi plastik di Korea itu bukan hanya operasi kelopak mata tadi atau operasi double eyelid, tapi juga ke operasi hidung, operasi wajah dan lain sebagainya guys. Bahkan di era modern sekarang yang paling populer di Korea Selatan itu adalah operasi V-line. Nah, operasi V-line ini adalah operasi yang membuat wajah kita lebih tirus seakan-akan seperti huruf V guys. Nah, dimana di foto ini bisa kita lihat guys, kalau dulu menurut orang-orang Korea di zaman penjajahan Jepang, kalau wanita cantik itu adalah wajahnya yang bulat. Tapi sekarang di era modern mereka mulai meninggalkan hal tersebut dan meyakini kalau wajah yang lebih tirus dan berbentuk V adalah standar kecantikan di Korea Selatan yang baru. Nah, jadi standar wajah bulat yang sudah ada sejak dinasti Joseon ini mulai ditinggalkan oleh warga Korea guys. Walaupun dulu menurut dinasti Joseon wajah bulat ini adalah wajah yang melambangkan kesuburan bagi seorang wanita, namun sekarang masyarakat Korea Selatan sudah masa bodoh dengan segala sejarah-sejarah yang ada di belakangnya guys. Mereka hanya ingin tampil cantik, tampil lebih ramping dan tampil lebih fotogenik guys. Nah, di era modern seperti saat ini standar kecantikan masyarakat Korea mulai berubah guys. Yang awalnya ingin punya wajah yang lebih oriental berubah menjadi wajah yang lebih ke barat-baratan. Apalagi hasil dari operasi-operasi tersebut bercampur dengan kulit putih bersih milik Korea Selatan guys. Makanya skincare ataupun produk-produk perawatan itu yang merek Korea itu banyak sekali yang terkenal di seluruh mancanegara guys. Nah, yang pasti dari hal ini kita bisa melihat ataupun mengambil kesimpulan bahwasannya invasi yang dilakukan oleh penjajah itu banyak sekali memberikan dampak kepada orang yang dijajah guys, sehingga orang yang dijajah tersebut ingin lepas dari penjajahan yang lama sehingga mereka meninggalkan identitas mereka yang lama dan memperbaruinya. Seperti yang kita katakan di awal tadi, Korea Selatan ini bahkan menjadi salah satu negara yang sekarang di era modern ini menjadi negara yang menginvasi negara-negara lain melalui pop culture-nya, baik itu K-drama,
K-popnya, tren fashion, ataupun dari tren kecantikan itu sendiri guys. Nah, dari segala hal yang mereka lakukan tadi dengan cara menginvasi negara-negara lain melalui budayanya, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang sangat banyak dari hal tersebut untuk menjadi pendapatan negaranya guys. Untuk kalian yang tertarik, mungkin akan kita buatkan video terpisah terkait pop culture dari Korea ini guys. Lebih tepatnya Korea Selatan. Nah, makin kesini market dari operasi plastik Korea itu bukan hanya masyarakat Korea saja guys. Bahkan banyak sekali orang-orang yang datang dari luar negeri yang ingin melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Nah, kalau menurut Washington Post, di Korea Selatan sendiri sekarang sudah punya lebih dari 2.000 orang dokter bedah plastik. Bahkan operasi plastik ini guys sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Korea Selatan. Jadi kalau orang datang ke Korea, selain ingin melihat tempat-tempat yang indah yang ada di Korea, mereka juga bertujuan untuk operasi plastik di Korea. Ini mirip-mirip dengan operasi rambut yang ada di Turki. Bahkan pendapatan dari industri pariwisata operasi plastik ini menjadi 3 kali lipat. Jadi pendapatan yang diperoleh dari operasi plastik ini yang diperoleh oleh Korea Selatan itu berjumlah 453 juta dolar. Kalau dirupiahkan itu sendiri ya guys berapa. Nah, peminat utama yang bisa dikatakan sebagai turis operasi plastik ini itu banyak datang dari China, Jepang, Rusia, negara-negara Timur Tengah, dan bahkan dari negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, kalau dulu masyarakat di Korea Selatan melakukan operasi plastik untuk melepaskan identitas budaya lamanya dari masa penjajahan Jepang, sekarang operasi plastik bahkan menjadi hal yang lumrah di Korea Selatan. Nah, bahkan mungkin kalian pernah dengar guys, kalau di Korea sana orang tua yang memiliki anak saat anaknya itu sweet 17 ataupun mereka lulus dari bangku sekolahnya, itu langsung dikasih hadiah berupa operasi plastik. Hal ini sangat dianggap lumrah di sana guys. Bahkan sebagian orang beranggapan kalau operasi plastik ini sebagai proses upgrade diri ataupun achievement guys. Nah, menurut data, operasi plastik di Korea ini paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang berusia 19 sampai dengan 29 tahun. Bahkan ada kalimat yang sangat terkenal di Korea Selatan yang mengatakan kalau beauty is pain, dimana kalau kita ingin terlihat indah, kita harus melalui beberapa fase yang menyakitkan guys. Jadi salah satu contoh fase yang menyakitkan tersebut adalah operasi plastik. Bahkan di era modern saat ini guys, operasi plastik diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang itu mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi istilahnya kalau mau dari jalan yang cepat, lakukanlah operasi plastik. Itu mayoritas orang Korea Selatan meyakini hal tersebut guys. Dimana di Korea Selatan persaingan kerja itu sudah sangat ketat, dimana sekarang banyak sekali orang yang tidak hanya beradu skill, bahkan mereka juga harus beradu penampilan. Beberapa individu yakin kalau mereka terlihat good looking, bahkan saat foto di CV mereka atau di surat lamaran kerja mereka itu terlihat cantik, itu bisa membuat HRD di sana lebih tertarik ataupun lebih mudah untuk menerima mereka bekerja guys. Istilahnya kalau kalian good looking itu sudah jadi privilege, bahkan sudah menjadi skill ataupun added value kalian saat kalian ingin bekerja. Menurut sebagian masyarakat di Korea Selatan seperti itu. Nah, jadi kriteria untuk pelamar kerja berpenampilan menarik bukan hanya ada di Indonesia guys. Jadi di Korea Selatan pun demikian. Nah, menurut salah satu dokter yang bernama Dr. Jungwon, yaitu salah satu pendiri dari Plastic Surgery Center Korea, dia berkata kalau masyarakat Korea ini sangat kompetitif guys, dimana setiap harinya mereka dihadapkan oleh penampilan orang-orang yang berbeda. Maka dari itu mereka mempercayai bahwa seseorang yang terlihat lebih menarik dari segi fisik itu mempunyai added value dan juga keberuntungan dalam persaingan mencari pekerjaan. Secara tidak langsung hal ini menegaskan kalau kalian punya penampilan dan juga fisik yang menarik, membuat kalian lebih mudah dalam mencapai target ataupun mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Istilahnya beauty privilege tadi guys. Kalau kalian good looking, istilahnya salah satu dari masalah kalian telah selesai. Nah, hal tersebut pun mengundang banyak sekali perdebatan di kalangan netizen guys.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah lebih penting punya skill dulu atau lebih penting kita good looking dulu guys? Komen di bawah. Nah, operasi plastik di Korea Selatan sendiri menurut data 2020 membuat Korea Selatan sendiri masuk sebagai 3 besar negara yang paling rutin melakukan aktivitas operasi plastik guys. Nah, jadi seperti itulah guys budaya operasi plastik yang ada di Korea Selatan. Bagi kalian mungkin yang penasaran terkait info-info terbaru ataupun kalian ingin kami buatkan video-video lainnya tentang berita populer yang ada di dunia ini guys, komen aja di bawah, oke? Cukup sekian untuk video pada hari ini. Jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan notification bellnya, serta share video ini ke grup manapun yang ada di handphone kalian guys. Kami ada juga di media sosial lain guys, ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubayfy. Jangan lupa di follow guys untuk memberikan dukungan kepada channel ini agar channel ini lebih berkembang. Cukup sekian saja untuk hari ini, sampai jumpa di video kami berikutnya. Ciao.